Pikirannya ulama adalah sodakoh dengan mata uang yang berlaku saat itu. Tidak selalu ditetapkan dinar atau dirham. Begitu juga ketika Rasulullah dulu zakat fitrah pakai susu kering atau pakai kurma atau pakai gandum. Ulama semua bilang yang penting kuti ahlil balad. Yang penting makanan pokok di negara itu. Dalam konteks Indonesia tentu apa? Beras. Ini penting saya utarakan karena tanpa mengkaji ulumul Quran seperti ini, dan kita insya Allah bulan depan saya langsung bawa kitab Itqan. Di situ ada beberapa contoh. Harus seperti itu. Karena kalau tidak terikat sebab, itu nanti takutnya ayat umum menjadi liar. Misalnya begini, pernah ada aliran sesat dulu. Kebetulan di Jogja itu saya lihat di TV itu. Entah salah kiainya, entah salah dosennya, entah salah siapa. Atau salah orangnya agak stres, tidak tahu saya. Semoga salah orangnya itu sholat menghadap ke 4 arah. Alasannya Allah nggak ada di mana-mana, ya sudah di barat. Rakaat kedua ke utara, rakaat ketiga ke timur, rakaat keempat ke selatan. Itu uniknya itu ngawurnya lah, bukan uniknya. Ngawurnya itu dalil fa'ina matuwallu fasamma wajhuwa. Kamu hadap kemana saja di sana ada ridho Allah. Sehingga semua ulama ketika bikin kaidah al-ibratu bi lafdzi la bi khususis sabab selalu menyertakan kecuali khususus sabab ini ada illatul hukmi. Maka itu enggak jadi. Kayak ayat tadi, kalau kamu pakai umumnya lafaz itu kan boleh sholat menghadap mana saja. Nah, makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, lalu ayat ini proporsinya gimana? Kata beliau fis safar, orang yang sedang di pesawat mau sholat tentu masuknya fatamma wajwa. Jadi dalam kondisi bepergian yang kita ingin sholat, maka pakainya ayat seperti itu. Tapi kalau kondisi nomor, fawal liwajaka syatrul masjidil haram. Jadi makanya ini penting ngaji ulumul Quran. Kita tidak bisa hanya megang terjemah atau megang apa, kemudian kita fatwa atas nama Quran dan hadis. Sehingga dulu syaratnya memang ketat, harus hafal Quran, hafal hadis, menguasai usul fikih, menguasai macam-macam. Karena tanpa itu memang tidak bisa. Sampai Ibnu Abbas ngendikan, kamu jangan pernah fatwa pakai Quran. Fa inna lahu wujuhan katsirah, karena Quran punya sisi yang banyak. Walakin hajuhum bisunnah. Kalau kamu adu hujjah, pakailah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di situ penjelasan Quran. Misalnya tadi Rasulullah ketika kondisi normal pasti sholat menghadap Ka'bah. Jadi kalau bepergian nanti unta, kata riwayat-riwayat, ainama tawajjahat bihi rakhilatuh, kemana saja posisi unta menghadap. Ada ulama yang berpendapat itu khusus sholat sunat. Kalau sholat fardu dalam kondisi ada punya mobil harus berhenti. Ini madzhab Syafi'i. Jika misalnya saya, Pak Harsoyo, Pak On bawa kijang mobilnya sendiri, kalau sholat fardu jangan mentang-mentang pakai kendaraan terus menghadap sekenanya. Kalau mau ke Banyuwangi berarti menghadap ke timur. Ndak, itu yang boleh hanya sholat sunat. Kalau sholat fardu harus berhenti. Karena kijang ini dalam kendali Anda. Kecuali dalam surah yang kendaraannya tidak dalam kendali Anda. Misalnya kita naik pesawat. Jadi harus dibedakan. Jangan mentang-mentang Nabi sholat di onta kemana saja menghadap. Tapi konteksnya kan onta ini, cara berpikir onta ini dalam kendali Nabi. Tapi kalau pesawat kan tidak. Jelas ya? Jadi makanya ini pentingnya proporsional. Jadi kalau kita naik kijang misalnya mau ke Banyuwangi, kalau waktu duhur ingin sholat ya harus berhenti. Karena yang aina matawajjahat bihi rakhilatuh, kemana saja kendaraan membawa kita itu dalam konteks sholat apa? Sunnah. Jadi ini pentingnya ulama. Ini yang dikatakan al ulama warasatul anbiya. Karena sanad ini musal.